Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Sarif Fadilah dengan NIM 221010500376. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Next. Di sini ada pengertiannya. Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Menurut ahli Cons and O'Donnell mengartikan bahwa planning is the function of a manager which involves the selection from among alternative of objective, policy, procedure, and program. Next. Untuk tahap-tahapnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Next. Di sini kita akan membahas apa perlunya perencanaan. Next. Alasan perlunya perencanaan, ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mencapai. Yang pertama ada protective benefit yang dihasilkan dari perguruan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua ada positive benefit, yaitu bentuk meningkatnya sukses pencapaian organisasi. Next. Di slide selanjutnya kita membahas hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Next. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi sangat penting karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal tersebut hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan. Dengan kata lain, perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting dalam perencanaan yaitu membuat keputusan atau decision making. Next. Selanjutnya kita akan membahas manfaat perencanaan. Apa itu manfaat perencanaan? Manfaat perencanaan itu ada 5. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang. Yang dimaksud adalah kenyataan bahwa waktu yang akan datang penuh ketidakpastian. Karena selalu bersifat dinamis dan berubah, maka diperlukan adanya perencanaan guna memproyeksikan kegiatan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan kejadian yang akan terjadi. Sebelum melakukan sesuatu untuk masa datang, lebih dulu dibuat pedoman sebagai ukuran bagi kegiatan tersebut. Walaupun begitu, sering terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana untuk masa mendatang. Dalam hal ini, yang penting bagaimana perusahaan membuat rencana realistis dan memilih cara terbaik yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan. Next. Yang kedua, memberi arah dan perhatian pada tujuan perusahaan.
Perencanaan digunakan sebagai pedoman penuntun arah dalam mencapai dan mengarahkan seluruh tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik memberikan arah bagi masing-masing bagian dalam perusahaan menuju pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Next. Yang ketiga, membantu memperkirakan peluang pada masa yang akan datang. Dengan adanya perkiraan peluang yang akan diraih perusahaan di masa mendatang, maka perlu diambil tindakan-tindakan guna memperkecil risiko sehingga dapat diperkirakan peluang yang didapatkan perusahaan. Next. Yang keempat, memperkecil biaya. Memperkecil biaya dimaksud dengan adanya perencanaan dimungkinkan dilaksanakannya penghematan biaya dengan pengalokasian dana pada masing-masing bidang atau yang biasa disebut dengan anggaran. Maka penggunaan dana untuk menjalankan roda perusahaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Next. Dan yang terakhir, ada merupakan sarana untuk pengawasan. Hasil kerja yang dicapai seseorang akan sulit diukur keefektifannya tanpa didukung oleh perencanaan. Dengan perencanaan akan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan. Ini akan mempermudah fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk membandingkan apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah direncanakan. Next. Selain manfaat-manfaat yang tadi disebutkan, perencanaan akan memberikan manfaat lain bagi perusahaan, antara lain mendorong pola pikir yang sistematis dari pihak manajemen, penuntun koordinasi atas kegiatan perusahaan dengan lebih baik, dan penuntun untuk mengadakan pengembangan bagi tolak ukur pengawasan. Next. Selain itu, ada kelemahan perencanaan. Kelemahan perencanaan itu ada 5. Yang pertama, pekerjaan yang tercukup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Dan yang kelima, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Next. Berikut presentasi dari saya tentang perencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.